Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan fikih antara organisasi Muhammadiyah, organisasi Nahdlatul Ulama, dan organisasi Tarbiyah. Saya memberanikan diri membuat video ini dengan pembahasan yang 3 ini setelah diskusi dan menanyakan kepada para tokoh-tokoh NU Muhammadiyah dan Tarbiyah, dan saya simpulkan dalam bentuk rekaman yang akan saya bagi kepada pemirsa sekalian. Jika ada kesalahan atau kekhilafan dalam video ini, itu berasal dari saya, dan semoga Allah menjadikan pembahasan ini sebagai salah satu indikator kebenaran dan referensi bagi kawan-kawan yang masih berbimbang mengenai ini. Oke. Di Indonesia itu organisasi yang berpengaruh yaitu organisasi yang 3 ini. Ini organisasi berpengaruh ke dalam bidang pendidikan, berpengaruh ke dalam bidang politik, dan berpengaruh ke bidang sosial dan budaya. Sayang sama-sama kita tahu pendiri Muhammadiyah dan Tarbiyah atau NU satu guru, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hashim. Ini adalah gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Kiai Hashim pendiri Nahdlatul Ulama. Oke. Sekarang kita masuk. Orang awam melihat Muhammadiyah, Tarbiyah atau NU itu mereka menganggap itu mazhab. Padahal itu organisasi ya, bukan mazhab. Muhammadiyah perbedaannya dengan NU dari segi penetapan hukumnya. Muhammadiyah itu memakai konsep manhaj tarjih. Apa itu manhaj tarjih? Sebagian ada yang bilang majlis tarjih, yaitu majlis tempat menetapkan hukum. Ya. Manhaj tarjih direfleksikan dari bahasa usul fikih, artinya adalah jalan perumusan secara intelektual agama Islam. Oke. Dengan 3 syarat. Dengan 4 syarat. Yang pertama, yang melakukan manhaj tarjih adalah orang yang mempunyai wawasan agama yang luas. Oke. Terus yang kedua, orang yang mempunyai wawasan tajdid. Apa itu tajdid? Pemurnian akidah dan ibadah. Yang ketiga, wawasan toleransi hasil tarjih. Orang yang ikut tarjih, orang yang betul-betul emosionalnya cerdas. Biasa yang dihadapkan dengan perbedaan ya. Oke. Perbedaan dan sudut pandang tentang memahami hakikah dan permasalahan dalam ibadah dan akidah. Oke. Terus syarat yang keempat, wawasan tarjih ini tidak berafiliasi mazhab. Apa maksudnya itu tidak berafiliasi mazhab? Tarjih itu langsung kepada Al-Quran Sunnah Timbul Hukum. Ya. Jadi caranya, metodenya seperti itu. Maka keluarlah hukum. Jadi organisasi Muhammadiyah
bermajelis tarjih metodenya dengan yang 4 itu tadi. Ya. Jadi gaya penetapan hukum Muhammadiyah yaitu manhaj tarjih. Manhaj tarjih adalah metode tata cara penetapan hukum yang dikumpulkan seluruh kitab-kitab literatur, kitab-kitab lama sebagai pertimbangan dan tidak berafiliasi mazhab, langsung ke dalam Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah. Seperti itu. Terus yang kedua, ada yang namanya tarbiyah. Apa perbedaan tarbiyah dengan Muhammadiyah? Tarbiyah, gaya fikihnya, kawan-kawan kita di tarbiyah, taklid at-taqlidu li Syafi'i radhiyallahu anhu. Orang tarbiyah taklid kepada Imam Syafi'i radhiyallahu, ya, Imam Syafi'i rahimahumullah. Kenapa orang tarbiyah taklid kepada Asy-Syafi'i? Karena orang tarbiyah menganggap dari salah satu dari yang 4, Imam Syafi'i lah yang fatwa dan hasil ijtihadnya paling berikhtiar atau paling berhati-hati dalam memutuskan hukum. Jadi sah-sah saja perbedaan antara tarbiyah dan Muhammadiyah dari segi amaliyah. Itu al-ikhtilafu rahmat. Jadi kalau di Muhammadiyah tadi majelis tarjih atau manhaj tarjih cara menetapkan hukumnya, sedangkan tarbiyah itu mengambil atau taklid kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Terus yang ketiga, apa perbedaannya dengan NU? Fikih NU itu at-taqlidu lil ulama'il mutaqaddimin. Fikih NU mereka semuanya taklid ke ulama mutaqaddimin. Apa itu ulama mutaqaddimin? Ulama yang dilahirkan setelah tabi'in ke-4 sampai tabi'in 10. Ya. Pada tabi'in 4 itu Bukhari dan Muslim lahir. Jadi orang NU mereka lebih bebas mengeksplor kitab-kitab ulama mutaqaddimin. Baik itu kitab Hanafi, Hambali, Syafi'i, kitab Imam Nawawi dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena menurut orang NU, ulama hari ini tidak boleh atau tidak cocok untuk mengistinbatkan hukum, ya, kecuali dalam masalah masailul fiqh, ya, masalah-masalah baru yang didapatkan dan tidak ditemukan pada zaman Rasulullah. Syaratnya apa? Syarat ijtihad oleh seseorang. Yang pertama, harus hafizul Quran. Dia hafal Al-Quran 30 juz. Yang kedua, ahli ulumul Quran. Ahli ulumul Quran ini tidak hanya ahli tentang ulumul Quran dari segi tafsir, akan tetapi secara global paham tentang tafsir, tentang fikih, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu arud, ilmu akidah, dan hal-hal yang terpancar keilmuan dari Al-Quran. Itu maksudnya ahli ulumul Quran. Oke. Terus yang ketiga, hafal minimal 10.000 hadis. Yang keempat, itu ahli ulumul hadis. Yang kelima, kewibawaannya terjaga, ya, maruahnya terjaga. Itu syarat ijtihad dari kiai-kiai NU. Makanya orang NU tidak mau mengeluarkan fatwa kecuali dalam konteks masailul fikih, ya. Jadi ketika ada masalah-masalah baru dilakukan ijtihad ketika tidak ditemukan dalam literatur kitab-kitab ulama mutaqaddimin oleh orang
NU. Jadi dapat disimpulkan, apa perbedaan mendasar dari fikih Muhammadiyah, NU, dan Tarbiyah? Muhammadiyah itu gayanya majlis tarjih atau manhaj tarjih. Sedangkan Tarbiyah taklid kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sedangkan orang NU itu adalah taklid lil ulama mutaqaddimin. Itulah 3 perbedaan gaya fikih 3 organisasi besar di Indonesia yang mempengaruhi aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.